Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat Pamungkas dari Offering BB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster mengungkap potensi balon udara dan implikasinya di dalam ranah pajak pariwisata. Pertama-tama, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu wisata balon balon udara. Recording in progress. Untuk definisi dan ruang lingkup pajak pariwisata balon udara sendiri itu merupakan jenis pajak yang dikenakan atas aktivitas pariwisata yang melibatkan penggunaan balon udara sebagai moda modal transportasi atau daya tarik wisata. Ruang lingkup pajak ini mencakup berbagai komponen yang terkait di balon udara ini. Seperti yang pertama itu ada beberapa yang terkait, itu salah satunya itu merupakan pajak tiket penerbangan balon udara untuk wisatawan. Ini merupakan salah satu pajak yang dikenakan untuk balon udara dikarenakan sebagai mod model transportasi balon udara pasti membutuhkan biaya dan biaya ini pasti akan dikenakan pajak. Salah satunya adalah tiket ini sendiri. Untuk yang kedua itu ada pajak sewa balon udara yang yang dilakukan oleh operator pariwisata. Balon udara yang tersedia sendiri ini cukup terbatas dari lokal maupun internasional. Kemungkinan untuk pembukaan wisata balon udara ini pasti akan membutuhkan sebuah dana yang besar untuk mensewa atau meminjam balon udara ini untuk sementara waktu. Pasti akan dikenakan pajak atas atas sewa balon udara tersebut. Yang ketiga itu ada pajak atas layanan pendukung pariwisata bandara seperti akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Tu- Tujuan untuk melakukan penerbangan balon udara sendiri itu merupakan eh, peni- penilaian seseorang. Jika seseorang ingin melihat di udara tanpa misal menggunakan pesawat terbang, kemungkinan dapat menggunakan balon udara. Untuk biasanya balon udara ini biasanya ada di berbagai puncak di tempat daerah-daerah. Untuk menjangkaunya kan kemungkinan di sana dibutuhkan transportasi ya, transportasi umum atau transportasi pilihan yang telah diberikan dan fasilitas lainnya yang diberikan sebagai sebagai kenyamanan sebagai kenyamanan penumpangnya. Selanjutnya itu ada pengenaan pajak pariwisata balon udara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah daerah atau nasional, sekaligus mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata berudara yang berkelanjutan. Di sini ada setelah itu ada manfaat ekonomi dan sosial di posternya. Di sini jelaskan bahwa sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal dan pemerintah itu melalui tiket, penyediaan akomodasi dan layanan lainnya. Yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan ini salah satunya untuk eh, mendapatkan pendapatan untuk penjualan tiket ini sebagai modal wisata balon udara. Selanjutnya itu ada implikasi pajak pariwisata. Pemerintah dapat mengenakan pajak hiburan pada operator balon udara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah. Dan di sini juga ada kebijakan kebijakan pajak pariwisata balon udara. Aktivitas ini bertujuan umumnya untuk dalam peraturan penerbangan sipil itu telah ditetapkan dan juga ada beberapa hak atau ketentuan yang terkait pariwisata balon udara ini melalui undang-undang peraturan yang terkait di tempat tersebut atau di negara tersebut. Yang pertama itu ada undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua ada peraturan pemerintah tentang pajak pariwisata.
Yang ketiga, ada peraturan Menteri Keuangan tentang mengenai tarif pajak pariwisata balon udara. Untuk poster ini sendiri saya mengambil contoh itu balon udaranya itu di daerah Subang, Jawa Barat. Di situ dijelaskan bahwa tarif PPN maksudnya tarif pajak pariwisata dari penjualan tersebut itu sebesar 10% dari hasil penjualan. Itu akan dikenakan pajak pariwisatanya itu sebesar 10%. Biasanya itu di biasanya di setiap negara atau tempat kemungkinan beda ya. Ada yang 15, ada yang hingga 20%. Tapi yang saya ambil itu 10%. Yang pajak pariwisata itu sekitar 10%. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai struktur dan jenis pajak pariwisata balon udara. Yang pertama itu ada pajak tiket balon udara. Untuk jenis pajak ini dikenakan harga tiket penerbangan balon udara yang dibeli oleh wisatawan. Tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, itu ada tipe balon udara yang digunakan. Itu tergantung dari ukuran, kapasitas, dan teknologi. Dari ukuran sendiri kemungkinan seberapa besarnya balon udara tersebut, dan untuk kapasitas seberapa banyak seseorang dapat menaiki balon udara tersebut. Teknologi itu kemungkinan cara penggunaannya, cara penerbangannya itu mungkin lebih modern, itu tergantung balon udara apa ya yang dia gunakan atau tipe apa yang dia gunakan. Yang kedua ada jarak tempuh penerbangan balon udara. Jarak tempuh sendiri itu tergantung balon udara, tapi umumnya itu rata-rata 15 hingga 25 menit dapat terbang lumayan lama. Dan ketiga, waktu dan durasi penerbangan balon udara pagi, sore, atau siang hari. Ini juga tergantung operator yang menyediakan jadwalnya untuk di waktu pagi, siang, sore, maupun di waktu-waktu tertentu. Selanjutnya itu ada pajak sewa balon udara. Jenis pajak ini dikenakan atas biaya sewa balon udara oleh operator pariwisata yang menyediakan paket wisata balon udara. Tarif pajak dapat ditetapkan berdasarkan durasi sewa balon udara. Ini dapat per jam, per hari, maupun per paket. Per paket itu maksudnya ada paketnya, misalnya dia itu satu keluarga berapa orang, itu per paket kemungkinan durasinya mungkin akan ditambah atau akan memiliki fasilitas keuntungan lainnya. Selanjutnya itu ada kapasitas atau ukuran balon udara yang disewa. Ini juga penting, hal-hal yang dibutuhkan. Yang ketiga, itu ada lokasi dan wilayah. Biasanya balon udara sendiri atau wisata sendiri pasti akan didekatkan di puncak untuk lebih lebih untuk kewaspadaan atau lebih untuk menjaga, karena jika datarannya terlalu rendah mungkin akan berbahaya bagi penduduk sekitar, dan kemungkinan pasti ada eh, banyak hal-hal, banyak gangguan-gangguan yang di udara yang kemungkinan mengganggu. Jika di puncak atau di gunung gitu kemungkinan pasti resikonya pasti lumayan kecil daripada di dataran yang di bawah. Sekarang itu ada mekanisme pemungku- pemungutan dan kepatuhan pajak. Sistem Sistem pemungutan pajak sendiri itu dilakukan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu operator balon udara yang memungut pajak dari wisatawan saat pembelian tiket. Yang kedua, ada agen perjalanan yang mengemas paket wisata balon udara yang memungut pajak. Yang ketiga itu ada penyedia layanan pendukung atau akomodasi transportasi yang memungut pajak dari wisatawan. Dan setelah itu ada dampak dan kontribusi pajak pariwisata balon udara. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah atau nasional, tergantung pada volume wisatawan, tarif pajak yang ditetapkan, serta efektivitas pemungutan dan administrasi pajak. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan pariwisata berudara lebih lanjut. Hmm. Sekarang itu ada tantangan dan optimalisasi pajak pariwisata berudara. Yang pertama itu ada complexity
kompleksitas regulasi dan sistem administrasi perpajakan terkait balon udara. Selanjutnya itu ada koordinasi yang kurang efektif antar pemangku antar antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, operator maupun agen perjalanan itu. Yang ketiga ada resistensi atau upaya penghindaran pajak atau pelaku usaha pariwisata balon udara. Yang keempat itu ada kesulitan dalam pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Untuk yang terakhir itu ada strategi optimalisasi pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pariwisata balon udara. Pemerintah dapat menempuh berbagai strategi, contohnya itu seperti menyederhanakan aturan dan prosedur perpajakan terkait pariwisata balon udara. Yang kedua, meningkatkan kapasitas aparat pajak dan dalam pengawasan. Yang ketiga, memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban pajak. Yang terakhir itu ada memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi pemungutan pajak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, dimohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.